Jumat 25 Oktober 2019. Seperti hari-hari biasanya, seorang pria, kita sebut saja namanya Andi, keliling melihat-lihat kondisi kuburan yang ada di TPU Kandang Kawat, Palembang. Andi memang diamanahkan bekerja di sana sebagai pengurus TPU Kandang Kawat. Hari itu, Andi melihat sebuah kuburan yang kondisinya agak berbeda dengan kuburan yang ada di sekitarnya. Di salah satu kuburan itu ada coran yang terlihat aneh. Andi lantas mendekatinya untuk mencari tahu coran apa itu. Saat itu, ia melihat ada baju yang tampak menjembul dari coran. Lantas ia gali. Saat itu jugalah Andi sadar jika itu jasad manusia yang dikubur tak sempurna. Penemuan itu lantas ia laporkan ke aparat wilayah setempat. Laporan itu diteruskan ke Polda Sumsel. Nyaris 3 hari, pihak kepolisian berlahan-lahan membongkar coran tersebut, lantaran khawatir jasad bakal rusak jika tak hati-hati saat pembongkaran. Sementara itu, penemuan jasad dihubungkan dengan laporan orang hilang. Salah satu daftar orang hilang bernama Apriyaita, seorang ASN di kota Palembang. Apriyaita sudah hampir 17 hari tak pulang ke rumahnya dan tak bisa dihubungi. Saat penggalian hari ketiga, kakak Apriyaita yang bernama Haryanto datang untuk memastikan penemuan jasad yang diinfokan pihak kepolisian kepada mereka. Haryanto bahkan ikut membantu memecahkan semen bagian atas dari cor tersebut. Sekitaran kedalaman 50 cm, jasad korban bisa ditemukan dengan kondisi menggunakan pakaian dinas ASN. Meskipun sebagian jasad sudah membusuk dan rusak, namun Haryanto masih bisa mengenalin jika itu jasad adiknya setelah melihat pakaian dinas yang masih dikenakan jasad. Apriyaita adalah salah satu pegawai ASN di kota Palembang. Petaka yang menimpa Apriyaita berawal saat ia menerima tawaran untuk ikut membeli mobil dari lelang yang ada di Jakarta. Orang yang menawari mobil itu adalah teman satu kantornya, bahkan sebelah meja dengannya. Temannya itu adalah Yudi. Yudi menawarkan mobil lelangan jenis Innova tahun 2016. Harga yang ditawarkan saat itu 145 juta. Wanita berusia 50 tahun itu dengan percayanya memberikan uang sebesar 145 juta kepada Yudi. Setelah hampir 2 bulan, mobil tak juga datang dari Jakarta. Apriyaita tentunya bertanya-tanya tentang perihal keberadaan mobil yang dijanjikan itu. Saat ditanyai, Yudi menjawab jika mobil itu sudah tak ada. Mendengar itu, Apriyaita lantas meminta untuk uangnya dikembalikan saja. Namun Yudi tak langsung mengembalikannya. Selama masa penagihan uangnya, Apriyaita sudah mendapatkan 50 juta. Sisanya yang lain masih belum pasti kapan dibayarkan. Yudi sebenarnya sudah menggunakan uang itu untuk berfoya-foya. Puncaknya, tanggal 7 Oktober 2019, Apriyaita kembali meminta sisa uangnya. Kali ini ia hanya minta 35 juta saja dulu. Tapi Yudi hanya menyanggupi 15 juta saja, sisanya menyusul. Memang, Yudi sedang memegang uang 15 juta. Namun, lantaran Yudi tak berniat untuk membayar utangnya itu, ia merasa terusik dengan tagihan yang diminta Apriyaita. Lantas, ia curhat ke pamannya yang bernama Acik. Saat itu, Acik memberikan solusi kepada Yudi agar membunuh saja Apriyaita. Yudi tak berpikir panjang. Ia menganggap jika saran pamannya itu adalah solusi untuknya. Rencana pembunuhan Apriyaita pun dirancang oleh Acik dan Yudi, termasuk menghilangkan jasad Apriyaita. Salah satu rencana pembunuhan Apriyaita adalah mencari eksekutor pengganti. Untuk itu, Yudi dan pamannya Acik berkeliling dengan mobil mencari-cari siapa yang bisa diajak kerjasama. Saat melintas di jalan sumur tinggi, mereka melihat Ilyas. Lantas Yudi dan Acik menghampiri pria itu. Pria berusia 26 tahun itu berprofesi sebagai buruh bangunan. Acik mengenal Ilyas lantaran sering nongkrong di daerah TPU Kandang Kawat. Yudi dengan tubuhnya yang tambun
lantas memaksa Ilyas ikut ke mobil. Jika ia tak mau, ia akan dibunuh di tempat. Ilyas yang ketakutan terpaksa ikut. Bisa dibilang jika Ilyas ini dijebak. Di dalam mobil, Ilyas diarahkan untuk mencekik seseorang yang dia pun tak kenal. Jika ia tak mau, maka ia pun diancam bakal dibunuh. Lantas mereka bertiga menjemput Apriyaita setelah sebelumnya membuat janji bertemu untuk membayar utang. Mengendarai mobil berwarna hitam, Apriyaita tentunya tak tahu jika di mobil ada Ilyas dan juga Acik. Setibanya dalam mobil, Apriyaita tak curiga sama sekali dengan keberadaan dua orang yang tak ia kenalin itu. Di dalam mobil, Yudi sudah menyiapkan minuman yang sudah dicampur obat tetes mata. Singkat cerita, Apriyaita pun lemas setelah meminum air tersebut. Setibanya di daerah Taman Ketan, Ilyas dengan menggunakan tali dari Yudi lantas mencekik Apriyaita sampai meninggal di dalam mobil. Mobil sempat berputar-putar untuk menunggu malam. Acik yang berprofesi sebagai penggali kubur di TPU Kandang Kawat lantas menurunkan jasad korban di TPU Kandang Kawat. Sementara itu Yudi mengantar Ilyas pulang. Sebelum sampai di rumahnya, Ilyas diberi uang tutup mulut 4 juta. Sementara itu Acik dibantu temannya mengurus jasad korban. Di tengah malam yang gelap itu, Acik mengubur jasad korban dengan dicor. Selama 2 minggu, keluarga Apriyaita mencari-cari keberadaan wanita 50 tahun itu. Dari keterangan orang terdekat diketahuilah jika korban sedang terlibat masalah perihal utang piutang dengan Yudi. Yudi pun diperiksa. Saat pemeriksaan, Yudi tak bisa mengelak. Pada akhirnya, semua perbuatan keji yang telah dilakukannya bersama pamannya itu pun terbongkar. Saat penangkapan, Ilyas mengaku selama 17 hari ia sangat stres memikirkan apa yang sudah terjadi. Karenanya, uang 4 juta yang diberikan Yudi kepadanya habis begitu saja untuk menghilangkan semua kegelisahannya. Meninggalnya Apriyaita dengan cara dibunuh tentunya meninggalkan luka yang mendalam pada keluarga. Karenanya, keluarga mengharapkan hukuman mati kepada tersangka. Di persidangan terungkap uang 15 juta yang harusnya dibayarkan kepada korban digunakan Yudi untuk membayar Ilyas dan 2 orang lainnya, yaitu pamannya Acik dan juga temannya yang ikut membantu mengecor jasad korban. Pada tanggal 27 Mei 2019, Pengadilan Negeri Palembang memvonis hukuman penjara seumur hidup kepada Yudi dan Ilyas. Sedangkan paman Yudi dan juga temannya yang membantu mengecor jasad korban masih buron. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.